Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabih wa huwa kullu qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Double. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب وهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله ورسوله
Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Takbir. 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 Gimana, masih semangat nantinya? Masih. Alhamdulillah. Beda ya kalau kori sama ceramah, capaian kori. Tapi amplopnya gedean ceramah. Besok-besok mah kori gedean dikit ya, kasihan. Karena orang penceramah tidak akan bisa dia berceramah tanpa adanya Al-Quran. Semua penceramah dari jagat bumi ini menjelaskan tentang Al-Quran. Betul? Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para habaib, para asatid, para tuan-tuan guru yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Insyaallah. Jangan berisik, ulah gandeng ya, cukuran Banten sama ulah gandeng ya, kunaon ieu? Lajun nama aing sendiri ulah ceramah dia ya. Supaya tidak menyita waktu, ceramah itu gak usah lama-lama, minimal setengah jam lah cukup, maksimal setengah jam cukup, minimal 10 menit. Rekam gak? Yang penting pulang antum pada ke rumah bawa ilmu yang bisa dimanfaatkan. Saya ini mantan juara MTQ internasional, pesertanya ada 50, yang 49 gak datang. Jadi menang sorangan wing. Alhamdulillah. Antum pengen suara bagus gak? Gampang. Antum tahu bancet tahu? Anak kodok tahu? Ikat pakai benang, masukin ke. Insya Allah suaranya suara bancet. Kalau pengen suara bagus, belajar, berlatih dan hikmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada ulama. Kita berpingin suara bagus, insya Allah Allah akan berikan suara yang indah, mempesona. Kalau suaranya indah, mempesona, semua orang akan tertarik dengan asmara. Asmara cinta yang menggelora, mengawan di udara dengan nada-nada cinta. Sanjur. Emang enggak lah. Kita juduli pengajian. Bapak Lurah ada? Kopi. Bapak Lurah ada? Kopi. Bapak RT, Bapak RW hadir. Coba ibu-ibu supaya tidak berisik dulu. Coba 5 menit tidak berisik kalau lagi ngaji. Sebab kalau kita dibacakan Maulid Nabi Simtudurar atau Adibai, di situ Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita. Kita harus malu sama Rasulullah. Ini kan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjuduli di pengajian kali ini lawan daripada Maulid. Lawan daripada apa? Lawan daripada Maulid. Nah, kata jeung seuri itu nggak ada kata itu. Wafat. Lawan daripada Maulid itu orang setiap dilahirkan pasti bakal mati, betul? Betul. Semua orang yang ada di sini pasti semuanya akan kembali kepada Allah. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Maka juduli pengajian di malam ini, di musim corona ini, kita juduli ingatlah kepada mati. Apa judulnya? Ingat wafat. Tapi mudah-mudahan yang ada di sini panjang umur termasuk saya. Amin. Panjang umur. Amin. Panjang umur. Panjang umur. Panjang umur, banyak rezeki, sehat walafiat,
bebas dari corona, bebas dari corona, bebas dari corona. Pulang dari sini, pulang dari sini semoga Allah berikan berkah. Amin. Kabul. Kabul. Kalau berbicara namanya mati, wafat, itu bisa dipandang oleh pandangan syariat dan juga bisa dipandang oleh pandangan hakikat. Kalau menurut pandangan syariat, mati itu semua mempunyai lantaran. Lantarannya ada karena sakit dulu, ada karena dibunuh orang, ada karena banyaklah pokoknya kena corona. Tapi kalau mati menurut hakikat jauh syariat tidak nempel sama sekali. Kalau mati menurut hakikat itu, ini Tuan Hadrah, ini semua orang yang ada di sini sudah habis jatah kontrak di muka bumi ini. Kalau kontraknya sudah habis, kemana? Kita kerja di sebuah pabrik, kalau kontraknya sudah habis walaupun masih betah, keluar gak? Manusia pun juga sama begitu. Kalau menurut hakikat, kalau semuanya kontraknya sudah habis, Allah keluarkan dari muka bumi ini. Ibu, syariat kalau sudah berbanding dengan hakikat itu jauh. Jauhnya apa? Menurut ibu-ibu, orang ketabrak kereta, ditabrak kereta, Israel Allah belum kirim, masih hidup gak sampai sekarang? Buntung kakinya, Israel belum dikirim, masih hidup gak sampai sekarang? Istrinya nambah malah. Buntung dua-duanya, Israel belum dikirim, masih hidup gak sampai sekarang? Tangannya buntung, Israel belum dikirim, masih hidup gak sampai sekarang? Urip. Kepalanya buntung, Masih. Urip. jawab. Urip. Kepalanya buntung, Urip. goblok ya. Orang yang kepalanya buntung itu pasti mati. Kenapa begitu? Rahman Rahimnya Allah. Allah bisa saja orang buntung hidup. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi kalau orang hidup tidak ada kepala, tengah malam beli rokok, siapa yang ngeladangin? Ayo jurit, ayo jurit. Jurit, boy. Jurit. Ibu-ibu, lihat di sini, Bu. Ganteng nggak? Berarti masih awas. Ibu-ibu, lihat di sini. Mau nggak punya suami buntung? Gak mau. Gak ada yang pede kan? Isin. Bikin KTP kelurahan, gak ada pala, apa yang mau dipoto? Sore, udah sore. Masa dipoto begini? Oh, aneh kan, gak ada kepala, gini aja deh. Mending orang sini ibarat ada orang tidak ada kepala bisa hidup di kampung ini. Kalau memang sudah paham mungkin tidak takut. Coba kalau pergi ke Jakarta, tengah malam naik bis gak ada kepala, kira-kira itu supir gimana? Kabur. Labakan apa tidak? Labakan. Maka dengan Rahman Rahimnya Allah, kalau sudah putus kepalanya, Allah kirimkan Israel, malaikat malakul maut. Begitu. Kalau menurut syariat, lantaran orang kena serangan, pojok. Kalau menurut syariat serangan jantung, tapi kalau menurut hakikat bukan. Ketika akan meninggal dunia itu, malaikat malakul maut datang dan wajahnya menyeramkan, saking kagetnya dia shock, pingsan, jantungnya berhenti. Begitu. Ustaz Jabri Al-Bukhari ingat gak? Allahu yarham, insya Allah beliau ahli surga karena kembali. Ini lihat nih, menurut dokter itu karena meninggalnya habis bobot. Giliran sedang nikmat bawa motor, malaikat Israel datang.
akhirnya kaget, berat jatuh menurut hakikat. Kalau menurut syariat memang jatuh kena tiang atau memang kayu begitu. Tapi mau bagaimanapun ceritanya, mau sakit, mau sehat, al mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Dalam hadis qudsi kan begitu. Namanya mati itu diserumpamakan seperti pintu dan seluruh manusia akan memasuki pintu itu. Lurah, kiai, presiden, pejabat, maling, TNI, bobalik, wafat, balik mah, Pada baik. baik, mau tepanya dia, Modar. Modar. darurat ibu boga salaki eueuh beheungan mah buntung nama darurat kerunya. Merdeng-merdeng. Kapan setiap orang dilihat tampan itu karena ada mukanya. Ibu-ibu percaya gak kalau saya dibuka Aliando kalah sama saya? Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Maka dengan itu kita harus ingat setiap saat, bahkan mati itu akan menghampiri kita semua yang ada di sini, semua yang ada di sini. Tapi kita berdoa kepada Allah semoga mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Mati membawa iman dan Islam. Maka persiapkan bekalnya. Nah, ini duduk seperti ini adalah bekal untuk mana kita menghampiri Allah dan Rasulnya nanti di akhirat. Cinta sama Rasul, cinta sama Rasul, cinta sama Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kompak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khair kull mughlaq. Ya Rabbi Salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khair kull mughlaq. Ya Rabbi Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khair kull mughlaq. Ya Rabbi Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu
السلام عليك Masih semangat? Masih semangat? Lanjutkan. Capek kita syukur. Naon? Kena naon? Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita malam ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak tekok bae. Unggas. Jadi yang namanya mati itu kalau sudah tiba menghampiri kita semua tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan walaupun satu detik. Kalau padahal itu waktunya kita mati dijemput oleh Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Maka dengan itu doakan saudara kita yang sudah kembali, leluhur-leluhur kita yang sudah kembali, mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah. Sejarah Banten ini sangatlah luar biasa. Nenek moyang kita, para sultan-sultan yang ada di Banten ini gigih. Sekarang mereka, beliau sudah pada wafat. Pertama, seorang sultan yang agung di Banten ini adalah Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani bin Syekh Syarif Hidayatullah Azmat Khan bin Said Abdullah Umdatuddin bin Said Ali bin Said Jamaluddin Jumadil Kubra bin Said Jalal Shah Akbar bin Said Abdullah Azmat Khan bin Said Abdul Malik Azmat Khan bin Said Al-Mi'amil Faqih dari Hadramut Yaman. Jadi Sultan Maulana Hasanuddin ini adalah seorang sayyid keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Tanpa kehebatan pada hari itu Sultan Maulana Hasanuddin, belum tentu Banten ini muslim. Mereka mengandalkan keikhlasan yang sangat luar biasa. Sultan Maulana Yusuf, cuman jangan ketukar, di Banten ini ada Sultan Maulana Yusuf, ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Kalau Syekh Yusuf Al-Makassari, pada bangun kelihatannya kalau begini. Waduh, coba kalau Syekh Yusuf Al-Makassari itu tanah yang kosong. Syekh Yusuf Al-Makassari ini menantunya Sultan Ageng Tirtayasa, Abdul Fattah Tirtayasa. Syekh Yusuf Al-Makassari ini adalah qadhinya Sultan Hasanuddin Makassar. Sultan Hasanuddin Makassar dihukum mati sama Belanda, akhirnya Syekh Yusuf dibuang ke Afrika. Dari Afrika pulangnya ke mana? Ke Banten ini, dan dipungut mantu oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau Sultan Maulana Yusuf itu adalah putarnya Sultan Maulana Hasanuddin. Yang meneruskan tahta daripada Sultan Maulana Hasanuddin adalah Sultan Maulana Yusuf. Setelah itu diteruskan tahtanya oleh anaknya, putranya itu Sultan Maulana Muhammad Nasruddin. Setelah diteruskan oleh putranya adalah Sultan Abu Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Yang ada di Kasemen ini nih, Kenari. Diteruskan oleh anaknya lagi, anak mahkota itu Sultan Abdul Ma'ali Ahmad Kenari. Di mana makamnya itu tuan? Suka jarang nggak ke sana? Jarang nggak ke sana? Lewat doang. Jarang dong. Lewat doang. Giliran dong, terang. Jarang sepi goblok. Hajar gua ini dia. Makanya nanti saya setelah ceramah ini mau bareng sama para saudara jarah dulu ke Sultan Abdul Ma'ali Ahmad Kenari. Setelah itu jarah ke Eyang Maulana Hasanuddin di Banten lah. Banten Bengen. Hah? Shallu ala Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Ente takdirnya saya lombatnya. Salah tisu. Setelah itu diteruskan Sultan Abdul Malik Ahmad Kenari oleh putranya itu Sultan Abdul Fattah Abdul Tirtayasa. Inilah abad kejayaan Kesultanan Banten
ada di tangan Sultan Agung Tirtayasa. Berkembang kata ini, muslim berkembang, ilmu berkembang, ulama banyak, masya Allah, luar biasa. Labek. Nah, setelah runtuhnya, wafatnya Sultan Agung Tirtayasa, kalau memang dikejar oleh Belanda, ada di adu domba, di situ kita hikmah kepada Rasulullah, hikmah kepada para sultan-sultan kita. Mudah-mudahan mereka semua itu ada dalam naungan Allah dan bersama Rasulullah. Setelah Sultan Agung Tirtayasa, ke bawahnya itu adalah di naungan Belanda semua. Kekuatan sultan itu seperti adipati, tidak sepenuhnya seperti sultan. Makanya hebat, di Banten punya nama Sultan Agung Tirtayasa. Luar biasa. Bangga nggak kalian menjadi orang Banten? Bangga. Bangga nggak kalian menjadi orang Banten? Bangga. Keturunan Sultan Banten tercecer di mana-mana. Banyaklah di situ. Yang disebut sekarang itu Tubagus. Ini kaget. Hanya, oh yang kalah kaget. Ketawa aku. Dengerin. Hebatnya orang Banten apa? Walaupun ngomongnya Jawanya Jawa kasar, walaupun Sundanya Sunda kasar, tapi baik hatinya. Betul. Jangan salah. Orang Bandung datang ke Banten gak punya duit, tetap gak punya duit. Biasa kan biasa. Enggak, maksudnya orang Bandung ke Banten gak punya duit, insya Allah kenyang. Karena orang Banten itu tradisinya apa? Kalau bertemu dengan orang nasi dulu, coba dipanggil yang tong tadi dia, nawan bapak dulu tadi aja dia. Bapak doknya kerja kalinya tuh, orang kasar oke bager nih. Kamu bosong menes kau ditutup, kemana tuh tarangkas kau itu? Tong cina itu bisi dia yang ngelakuin main tapi kan ngelain cina kali itu dia. Wah, parah bisa nih. Laju cek aing aja bangsa gitu. Tapi bager, ya. Aing cina lagi lebih kan aing cina. Apa neta kasarnya, tapi lain kasarnya bahasanya seperti itu. Hatinya jangan dilihat, data-data kali. Lalu ala Muhammad. Para sultan Banten ini mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, kepada rakyatnya agar berbaik sangka terhadap orang. Masya Allah. Ada Sultan Abdul Qahar, ada Sultan Abu Fadol. Setelah itu ada Sultan Muhammad Syifa Zainal Abidin, ada Sultan Zainal Asikin, Sultan Zainal Arifin, sampai Sultan Zainal Asikin, ada Sultan Abu Al-Mafakhir Muhammad Aliyuddin I. Punya anak Sultan Agimuddin, itu sebutnya Aliyuddin II. Ini luar biasa Banten. Sekarang tinggal runtuhannya. Coba kalau sekarang keratonnya masih ada, oh resep kalian, ada museum kesultanan sini. Betul gak? Walaupun tinggal runtuhannya, antum sekarang senang sepak bola di sana. Hah? Selfie di sana. Walaupun hanya tinggal runtuhan, tetapi kita bangga bahwa Banten ini dulu sebuah negara yang indah, yang kokoh, yang bermartabat. Takbir. Jadi kalian gak usah jarah-jarah jauh-jauh, jarahilah para sultan-sultan Banten ini. Biar kalian dapat rahmat, anugerah dari Allah. Leluhur-leluhur kita banyak di sini. Belajar ngaji yang baik, belajar doa yang baik, belajar baca maulid yang baik, belajar ceramah yang baik, belajar baca Quran yang baik. Semuanya itu adalah barokah kegigihan leluhur-leluhur kita memperjuangkan Islam di negeri Banten ini. Mereka sekarang tinggal nama, berarti mereka itu wafat. Orang hebat berarti sama orang hebat wafat, apalagi kita semuanya akan kembali kepada Allah. Maka ketahuilah mereka inilah akan menjadi panduan yang akan mengajak kepada Rasulullah SAW. Di sini banyak keturunan sultan ya, termasuk ada yang di panggung-panggung nih. Banyak keturunan sultan di sini nih.
yang berjajar di panggung ini nih, Sultan istrinya ada yang banyak. Antum satu juga belum. Ganteng enggak? Masya Allah. Artis nih, bagus artis. Lalu ala Muhammad. Makanya orang banyak yang nggak mau nikah sama anak sultan, takut keturunan sultan istrinya banyak. Sultan Zainal Abidin aja anaknya 67. Anaknya 67. Bayangin. Gak kebayang. Gak kebayang. Tiap dina. Orang kebayang. Saya satu. Yang dikasih tahu satu. Shallu ala Muhammad. Lalu keturunan Sultan Maulana Hasanuddin punya anak Sultan Maulana Yusuf, punya adik Pangeran Sunyar Raras. Dari Pangeran Sunyar Raras ini ke bawah melahirkan seorang imam besar, seorang wali besar, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Bangga nggak? Bangga. Luar biasa Syekh Nawawi ini. Mensyarahi kitab sampai 115 kitab termasuk Safinah. Kasih satu saja. Betul? Sulamu Taufik, Tamkihul Qaul Babul Hadis. Banyak lagi karangan. Saya apa tuh? Tafsir Munir. Ada yang sekarang. Walaupun gede begini juga imamannya karena bisa takbir. Bangga orang Banten punya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama bagi gelar Al-Bantani adalah Syekh Nawawi Al-Bantani karena takut tertukar dengan Imam Nawawi Haromain. Yang ada kitabnya apa tuh? Arba'in Nawawi. Betul? Bangga orang Banten ini. Makanya wajar orang-orang Banten itu, ciri Banten itu pintar kori ya. Suaranya bagus-bagus. Humaydi dari mana? Subro. Abuya tuh bagus kunjung dari mana? Subro. Subro siapa? Nah, Banten kan. Lagunya apa? Gondolan. Gondolan. Gondol. Mantap sudahlah itu. Banten itu luar biasa, suaranya indah mempesona. Boleh lah. Masya Allah. Kayak ada yang datang ini. Banten. Berarti hebat Banten ini menelurkan. Masalah itu. Melahirkan ulama-ulama terkemuka. Haji Humaydi, Kori, Banten bukan? Lahir di mana itu? Petakan. Luar biasa. Humaydi, kalau Muhammad siapa mana itu? Hah? Jawa, tapi kalah empuknya sama Haji Humaydi. Kenapa? Karena saya asli keturunan Banten, jadi saya bilang Haji Humaydi aja habis. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dengerin dulu, ini kan Muhammad sama Humaydi katanya ceritanya. Kata Muhammad, Allahu Akbar. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dijawab sama Haji Humaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Masya Allah. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Jawab sama Haji Muammar. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى. Satu ayat lagi baru selesai nanti. Habib sudah datang, saudara aneh, orang ganteng, luar biasa. Beliau adalah Sayyid Amin Habibi bin Abi Wasil Asmakhon, Sohibul Wilayah Kadu Permak. Insya Allah disitulah tihangnya beliau sekarang. Sallu ala Muhammad. Wa
lah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah antum-antum sekalian, dan pada hari ini kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambut dengan gembira kedatangan para habib kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.